Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita akan melanjutkan materi yang terakhir kan udah beres ya kita dinamika. Berarti kita masuk ke bab yang usaha energi ya, bab 3 ya. Di kelas sampai ini kan? Oke. Oke, kita mulai aja. Jadi judulnya sekarang adalah usaha dan energi. Oke, ini jauh lebih mudah harusnya dibandingkan dinamika yang kemarin. Bahkan lebih mudah lagi dari kinematika. Jadi harusnya ini kan lebih lebih mudah paham. Oke, kita mulai dengan yang namanya usaha dulu. Usaha disebut juga work ya, kalau di buku-buku bahasa Inggris. Oke, kita mulai dengan rumus dasarnya. Rumus dasarnya work itu apa? Yang kalian tahu? Work? Bukan? Yang lebih dasar lagi? Apa? Integral F dot product dengan DR. Ada nggak iklan? Nah, ini rumus dasarnya. F itu vektor, DR itu perpindahan, vektor juga. Tapi dia ada operator dot. Dot, kalau dot product ingat nggak? Vektor, dot vektor hasilnya skalar. Maka work itu hasilnya skalar. Jadi work nggak boleh ada arahnya ya. Nggak boleh ada IJK. Nah, DR itu apa? DR itu perpindahan. Kalau pindahnya cuma ke sumbu X, maka DR-nya dapat kalian ganti jadi DXI. Oke? Kalau pindahnya ke sumbu X dan ke sumbu Y, DR-nya apa? DXI tambah DYJ. Kalau pindah ke X, ke Y, ke Z, tinggal tambah lagi DZK. Paham ya? Jadi DR itu perpindahan. Kalau cuma pindah ke sumbu Y, DR-nya ya DYJ aja. Nggak usah DXI tambah DYJ. Paham ya? Oke. Nah, kalian masih ingat nggak waktu kita belajar kinematika? Apa arti dari integral di sebuah grafik? Luas. Berarti kan work integral FDR. Artinya kalau nanti kalian dikasih grafik antara force, gaya, dan R. R itu bisa saja X ya, atau Y, atau Z, tergantung pindahnya. Misalkan bentuk grafiknya seperti ini. Oke? Nah, kemudian kan disuruh mencari berapa sih work-nya. Karena work adalah integral FDR, sebenarnya kalian cukup menghitung luas dari grafik F terhadap R-nya. Bisa aja F terhadap X atau F terhadap Y apa. Oke, nah definisi integral. Oke, berarti kan kalian tahu ya. Berarti work-nya tidak lain adalah luas dari grafik F terhadap S. Oke, paham ya? Oke, nah kalau kalian ingat, waktu di SMA rumus work nggak pakai integral kan ya? F kali S kan ya? Itu benar salah? Betul, tapi itu bukan rumus dasar. Itu adalah kasus khusus. Oke, kasus khusus itu maksudnya apa? Kalian boleh pakai rumusnya boleh, tapi ada syaratnya. Syaratnya apa? Syaratnya itu adalah apabila gaya F-nya konstan terhadap variabel posisi. Yaitu apa variabel posisi? Variabel X, variabel Y, variabel Z, atau bahkan variabel R. Konstan itu artinya apa?
fungsi f kalian tidak ada variabel itu. Oke? Jadi f-nya nggak ada variabel x, nggak ada variabel y, nggak ada variabel z, nggak ada variabel r. Itu namanya f-nya konstan. Nah, kalau syarat ini terpenuhi, maka f-nya dapat keluar dari integral. F-nya keluar. Integral dr apa? Integral dr delta r kan? Delta r. Nah, jangan lupa ada operator dot. Dot itu operator matematikanya sin atau cos? Dot, dot, sin atau cos? Cos theta. Nah, delta R itu kan sama aja jarak kan? Berarti F dikali S dikali cos theta. Jadi kalian boleh pakai ini? Boleh banget. Tapi syaratnya apa? Harus dipastikan gaya kalian konstan nggak terhadap X, Y, Z, R. Kalau gayanya nggak konstan ya jangan, nggak boleh. Mau nggak mau pakai integral. Ngerti ya? Nah, theta di sini apa? Theta di sini itu adalah sudut antara F dan S. Oke, jadi kita punya 3 rumus untuk mencari work. Integral F dot dr, luas kurva F terhadap S, atau terhadap R ya. Kemudian kasus khusus Fs cos theta. Rumus pertama, rumus kedua boleh kalian pakai kapanpun. Tapi rumus ketiga harus perhatikan F-nya dulu. Kalau F-nya ada variabel X, Y, Z, atau R, nggak boleh. Kalau tidak ada baru boleh. Paham? Oke, sekarang kita mau tinjau tentang gayanya. Gaya penyebabnya. Gaya penyebabnya secara umum dapat dibedakan menjadi 2 jenis. Yang pertama namanya adalah gaya apa di kelas? Konservatif. Pernah dengar? Itu yang kayak gimana? Gaya kayak gimana? Oke, gaya konservatif itu sederhananya gini. Apabila usaha atau work yang disebabkan oleh gaya tersebut tidak bergantung pada lintasan yang dilewati. Jadi lintasan pindahnya benda itu gak ngaruh sama work yang akan dihasilkan. Kalau gayanya bersifat konservatif. Contohnya apa? Tahu? Contohnya betul, gaya gravitasi. Apalagi gaya pegas. Oke, dan masih banyak lagi sebenarnya. Gaya listrik, gaya magnet. Nah, yang kedua, namanya adalah gaya non-konservatif. Apa sih? Kebalikannya aja kan ya? Apabila usaha yang disebabkan oleh gaya tersebut bergantung pada lintasan yang dilewati. Jadi kalau lintasannya beda, usahanya beda. Contohnya apa? Gaya gesek. Jadi gaya gesek itu termasuk ke dalam gaya yang sifatnya non-konservatif. Sekarang gini deh, misalkan gaya penyebabnya ada 5, oke? Dari 5 itu kan udah tahu 4 gaya sifatnya konservatif. Tapi ada 1 gaya gesek. Oke? Maka usaha total oleh kelima gaya ini akan bersifat apa? Non-konservatif. Paham ya? Jadi kalau ada satu saja gaya penyebab yang sifatnya non-konservatif, maka usaha totalnya akan bersifat non-konservatif juga. Nah, sekarang gimana caranya kalian tahu gaya itu bersifat konservatif atau tidak? Oke, kalau untuk TPB sebenarnya ada cara cepat sih, cuman
belum bisa ajarin, pakai cara biasa aja ya. Kayak misalkan gini. Kalian mau mindahin suatu benda. Ini koordinatnya ya. Ini Y, ini X. Kalian mau mindahin benda dari titik A. A itu letaknya di 0,0. Mau kalian pindahkan ke titik B. B itu misalkan 2,4. 2,4. Oke? Kalian mau mindahin titik benda dari A ke B. Kalian kan bisa saja ya memindahkannya itu menggunakan lintasan garis lurus. Bisa kan gini ya? Betul nggak? Bisa ya? Oke. Lintasan satu. Oke. Bisa juga kan kalian memindahkannya menggunakan lintasan yang berbeda. Misalkan kalian ke sini dulu, ke C dulu, dari C baru ke B. Bisa kan ya? Betul? Bisa ya? Dari C, dari A ke C, baru dari C ke B. Atau bisa juga kan kalian memindahkannya langsung, tapi lintasannya parabolik kayak gini. Oke, persamaannya Y sama dengan X kuadrat. Jadi sebenarnya ada banyak lintasan yang bisa kita lewati untuk memindahkan benda dari A ke B kan. Misalkan ketiga lintasan itu saya kasih gaya yang sama. Saya nggak tahu ini gaya apa. Ini ngarang aja ya. 2x kuadrat Y pangkat 3I ditambah 2x pangkat 3 Y kuadrat J. Saya nggak tahu ini gaya apa. Mungkin aja ini gaya campuran. Nggak sih? Dari beberapa gaya disatuin jadi satu. Jadi gaya yang sama saya pakai untuk memindahkan benda dari A ke B. Paham? Pertanyaannya adalah, pertanyaan A. Hitunglah WAB melalui lintasan 1, 2, dan 3. WAB pakai lintasan 1 dapatnya berapa? WAB lintasan 2 dapatnya berapa? WAB lintasan 3 dapatnya berapa? Pertanyaan B. Apakah gaya penyebabnya itu bersifat konservatif atau tidak? Kalian baru bisa tahu jawaban B kalau kalian sudah menghitung WAB di setiap lintasan kan? Ya nggak sih? Kalau setiap lintasan menghasilkan WAB yang sama persis, artinya F-nya tidak bergantung lintasan kan? Berarti bersifat konservatif. Tapi kalau ada satu saja lintasan yang hasilnya beda, satu aja, udah berarti sifatnya non konservatif. Paham? Oke, saya kasih contoh satu deh. Kalian pilih deh, mau lewat lintasan yang mana? 1, 2, atau 3? 1 yang merah, 2 itu yang hijau, yang lewat C dulu, 3 itu yang parabolik. Mau lewat yang mana? Yang mana? 1, yang merah ya? Oke, kita coba ya. Ntar sisanya kalian sendiri ya. Oke, yang A. WAB melalui lintasan 1. 1 itu yang merah ya. Oke, coba kalian perhatikan. Menurut kalian, ngitung WAB-nya, boleh nggak saya pakai F dikali S dikali cos theta? Boleh nggak? Boleh nggak? Karena kan kita udah review ya. Rumus dasarnya work itu adalah integral. Betul nggak? Integral F dot dr. Atau luas grafik F terhadap R. Itu rumus dasar. Artinya apa? Boleh kalian pakai kapanpun tanpa syarat. Kalau mau pakai Fs cos theta, itu boleh? Boleh juga. Tapi ada syaratnya. Syaratnya apa? F-nya konstan terhadap variabel X, Y, Z, dan R. Konstan itu artinya tidak boleh ada variabel itu di dalam fungsi F. Kalau ada, nggak boleh dipakai berarti ya. Nah, sekarang saya mau tanya ke kalian. Kalau di soal ini, menurut kalian, ngitung work-nya
Boleh pakai F dikali S dikali cos theta atau harus pakai integral. Kenapa? Ada variabel X sama Y kan? Artinya nggak boleh pakai F kali S kali cos theta. Berarti mau nggak mau ngitungnya menggunakan integral F dot produk dengan DR. Paham ya? Jadi kalian harus tahu kapan kalian boleh pakai rumus yang gampang, kapan nggak boleh. Rumus gampang boleh, tapi itu bukan rumus umum biasanya, rumus khusus. Itu rumus yang boleh dipakai kalau syaratnya terpenuhi. Kalau nggak terpenuhi ya nggak boleh. Nah, tadi DR itu apa? Perpindahan kan? Coba kalian perhatikan. Kalau saya memindahkan benda dari A mau ke B lewat lintasan yang merah. Oke, bayang? Bayang ya, saya mindahin bola dari A ke B. Ini bisa nggak dipakai? Tadi loh, mana ya? Proyek apa ya? Bentar, bukan. Oh, ini dia. Nah, saya mau mindahin dari A ke B. Ini kan, betul nggak? Betul? Oke, lihat. Ketika saya bergerak dari A ke B menggunakan lintasan yang merah, posisi X saya berubah nggak? Berubah. Posisi Y saya berubah nggak? Berubah. Berarti posisi X dan posisi Y saya berubah. Karena posisinya berubah X dan Y, maka DR-nya jadi apa? DXI ditambah DYJ. Karena X dan Y-nya berubah. Bayang? Kalau yang berubah cuma X ya DXI aja. Kalau yang berubah cuma Y ya DYJ-nya aja. Paham? Masukin F-nya. Tadi F-nya apa yo? 2X kuadrat Y pangkat 3I ditambah 2X pangkat 3 Y kuadrat J. Gitu ya. Dot produk, DR-nya ganti. DXI ditambah DYJ. Paham kalian? Oke, karena dia ada dot produk, maka kalian selesaikan dulu dot produknya. Oke? Masih ingat kan dot produk? I dot produk dengan I. Hasilnya apa? 1. Oke. I dot produk dengan J. 0. J dot produk I. 0. J dot produk J. 1. Berarti yang ada tinggal I sama I, J sama J kan? Berarti jadi kayak gini boleh kan ya? Integral 2X kuadrat Y pangkat 3 DX ditambah integral 2X pangkat 3 Y kuadrat DY. Betul? Betul ya? Betul? Coba lihat. Ada yang aneh nggak menurut kalian persamaannya? Aneh dong. Kenapa aneh? Lihat. Ini variabel operator matematikanya DX kan? Tapi kok ada variabel Y di sini? Ya nggak? Ini juga DY. Kok ada X-nya? Kan biasanya kan kalau kalian mengintegralkan satu variabel ya, berarti di sini Y-nya harus diganti. Jadi apa? Di sini berarti apa? X-nya yang harus kalian ganti. Paham? Nah, gantinya pakai apa? Persamaan lintasannya. Ini kan dari A ke B, kalau kita pakai garis yang merah, itu kan persamaan garis lurus kan ya? Bisa nggak kalian mencari persamaan garisnya? Bisa ya? Yang kemarin loh, X min X1 dibagi X2 min X1 sama dengan Y min Y1, Y2 min Y1. Berarti X min 0, betul? 2 min 0 sama dengan Y min 0, 4 min 0, betul? Berarti X per 2 sama dengan Y per 4, betul? Berarti kesimpulannya Y sama dengan 2X. Ngerti kalian? Berarti kalian ganti aja Y-nya menjadi 2X. Berarti X-nya berapa? Setengah Y. Paham? Udah tinggal kita ganti. Berarti integral 2X kuadrat dalam kurung 2X pangkat 3 dx. Oke. Ditambah integral 2, X-nya ganti. Setengah Y pangkat 3
Y kuadrat DY. Paham? Sekarang udah X semua kan? Dan udah Y semua. Oke, sekarang yang X dulu deh. Ketika di titik A, X-nya berapa? Di titik A, X-nya berapa? 0 ya? Di titik B, X-nya berapa? 2. Berarti batas X-nya dari 0 sampai 2. Kalau di titik A, Y-nya berapa? 0. Di titik B, Y-nya 4. Berarti batasnya 0 sampai 4. Hitung. Pakai kalkulator juga bisa. Ada yang bawa kalkulator? Coba dihitung. Kan tahu kan kalau kalian bisa pakai integral kan? Bisa kan? Oke, kita hitung pakai kalkulator aja ya biar cepet ya. Oke, 2x kuadrat dikali 2x pangkat 3. Batasnya 0 sampai 2. Ini kalau kita hitung dapatnya adalah yang kiri dulu ya. 512/3. Kalau yang sebelah kanannya integral 2 dikali 1/2 X pangkat 3 dikali X pangkat 2. Batasnya 0 sampai 4. Oke, yang sebelah kanannya itu adalah 512/3 juga. Berarti dapatnya adalah berapa tuh? 512 tambah 512. 1024/3 Joule. Oke. Nah, kita lakukan langkah yang sama untuk lintasan 2 dan lintasan 3 ya. Oke. Kalau hasilnya sama persis dengan lintasan 1, berarti apa? Gaya penyebabnya bersifat konservatif. Jadi ini belum bisa kita tahu nih. Karena kalian belum kerjain yang lintasan 1 sama lintasan 3. Paham ya? Oke. Gampang kan? Itu tentang word. Sekarang kita mau bahas tentang energi. Kalian tahu nggak energi sama work itu bedanya apa sih? Kan satuannya sama ya, Joule kan? Bedanya apa? Apa? Tahu? Energi itu dia merupakan fungsi keadaan. Maksudnya gini, kalian bisa kan menghitung energi pada keadaan A. Ya, bisa menghitung energi pada keadaan B. Karena energi memang adalah fungsi keadaan, tergantung keadaannya. Sedangkan work, kerja, itu merupakan proses. Jadi kalian nggak akan pernah bisa ngitung work pada keadaan A. Nggak akan bisa. Karena work itu harus terjadi prosesnya. Work A, B, baru bisa. Ngerti ya? Kalau energi itu per keadaan, bisa kita hitung. Tapi kalau work itu prosesnya. Oke? Nah, kita coba identifikasi. Kita sama kayak waktu kita belajar gaya, kita identifikasi jenis-jenis energi yang umum di TPB. Oke? Kan banyak energi ya. Nah, mungkin dong kita sebut semua ya. Yang pertama, ada yang namanya energi kinetik. Kalau waktu kemarin, waktu kita belajar gaya, ada 3 pertanyaan kan. Kapan gaya itu muncul, rumus gayanya apa, sama arahnya kemana gitu ya. Kalau energi kan skalar, nggak ada arah. Jadi cuma 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama, kapan kalian tahu di keadaan tersebut ada EK? Apabila? Iya, bendanya bergerak. Apabila bendanya bergerak. Oke, poin kedua. Rumusnya. EK rumusnya apa? EK setengah M V kuadrat. Gampang ya? Nggak ada arahnya ya. Ingat, energi itu skalar. Dia nggak ada arah. Yang kedua adalah energi potensial. Nah, EP itu sebenarnya ada banyak. Kita belajar 2 aja. Yang pertama, EP gravitasi. Oke. Poin pertama,
Kapan kalian tahu di keadaan tersebut ada efek gravitasi? Kalau apa? Ya, apabila memiliki ketinggian tertentu kan? Apabila bendanya itu berada di ketinggian. Kalian tahu nggak ketinggian itu sebenarnya relatif kan ya? Tergantung kalian menaruh titik nol di mana kan? Ya, kalian bisa aja bilang ini apa? Tingginya nol karena kalian bikin nolnya di meja. Kalau kalian bikin nolnya di lantai, ini punya ketinggian gitu kan ya? Jadi tergantung kalian menaruh acuan ketinggian nol di mana. Oke, poin kedua, rumusnya apa sih? Efek gravitasi apa? M G H, gitu ya? Oke. Yang kedua, EP apa lagi yang sering muncul? EP pegas. Oke, pertanyaan pertama. Kapan kalian tahu di keadaan tersebut ada EP pegas? Kapan? Sama aja kayak kemarin. Apabila bendanya itu terhubung dengan pegas, ada dannya loh, dan pegasnya dalam kondisi tertarik atau tertekan. Oke? Jadi kalau benda yang kita lihat itu dia terkoneksi dengan pegas dan si pegasnya dalam kondisi tertarik atau tertekan. Berarti kalau cuma terhubung doang, pegasnya nggak kenapa-napa, ya nggak ada. Oke? Oke, poin kedua, EP pegas itu rumusnya apa ya? Setengah K kali delta X kuadrat. Delta X itu adalah perubahan panjang pegas dari posisi mula-mulanya ya. Oke. Nah, EP sudah. Yang ketiga, energi mekanik. Ya, betul ya? Energi mekanik itu sebenarnya adalah definisinya apa sih? Gabungan kan ya? Gabungan dari energi kinetik dan total energi potensial. Berarti energi mekanik itu rumusnya adalah energi kinetik ditambah total energi potensial. Nah, lihat kenapa saya pakai sigma di EP? Karena bisa saja dalam satu kondisi dan satu keadaan ada dua EP. EP karena gravitasi, EP karena pegas, atau karena EP yang lain. Oke, energi apa lagi yang sering muncul di kelas? Di TPB, kelas kuliah kalian apa lagi? Energi disipasi. Pernah dengar nggak? Ini adalah energi yang diubah menjadi panas karena gesekan. Energi yang diubah menjadi panas akibat gesekan. Nah, energi disipasi, energi yang diubah jadi panas akibat gesekan, itu sebenarnya bukan energi gesek. Lebih tepatnya adalah W gesek. Tahu kenapa dia bukan energi gesek? Tahu nggak? Karena gesekan itu ada karena ada prosesnya, bukan karena keadaan. Misalkan, bendanya bergesekan dari A ke B. Nah, kalian nggak bisa bilang ini energi gesek di A atau di B, nggak bisa. Tapi itu prosesnya ya, dari A ke B. Oke, nah, ada yang tahu nggak rumusnya W gesek itu apa ya? Ada tahu? Apa? Apa di kelas? Aduh, apa nih? Gampang aja. Gaya gesek dikali seberapa jauh dia bergesekan. Oke? Oke, ini kira-kira sih ini ada nggak sih yang kalian sering dengar di di kuliah energinya? Udah kan ya? Oke. Nah, kira-kira itu ya energi yang sering muncul di TPB. Kalian harus tahu kapan energi itu muncul, di keadaan kapan, dan rumus energinya apa. Nggak ada arah ya energi ya. Oke. Nah,
Sekarang saya akan jelasin tentang ini. Oke, tadi saya di awal bilang ke kalian bahwa ini adalah materi paling gampang kalian di UTS, paling gampang. Jauh lebih mudah dibandingkan dinamika kemarin, lebih mudah lagi dibandingkan kinematika, lebih mudah ini. Tahu kenapa ini lebih mudah, tahu nggak? Karena konsep energi itu sederhana. Konsep dasarnya energi apa? Yang tahu? Apa? Konsep dasar energi adalah hukum kekekalan energi. Itu doang. Hukum kekekalan energi bilangnya gimana sih? Kalau energi itu tidak dapat diciptakan, tidak dapat dimusnahkan kan? Energi hanya dapat diubah ke bentuk energi lain. Artinya, secara total, energi itu nggak berubah. Jadi energi total pada keadaan A harusnya sama dengan energi total pada keadaan B. Nah, kalian tahu nggak kenapa saya lebih suka nulisnya E total, bukan EM? Kalau di SMA kebanyakan EM kan ya? Kalau EM kan hanya melibatkan dua aja, EP sama EK. Kalau E total melibatkan semuanya. Energi disipasi yang akibat gesekan, mungkin ntar ada akibat dorongan gitu ya. Bayang ya? Nah, sederhana banget kan? Jadi sebenarnya konsepnya energi itu kalian cukup membandingkan saja. Membandingkan energi total di dua keadaan. Keadaan yang mana aja tuh? Pada umumnya yang dibandingkan adalah keadaan yang dicari dibandingkan dengan keadaan yang diketahui. Ini standarnya ini kan ya. Yang dicari keadaan di mana, yang kalian tahu keadaan di mana, tinggal bandingin kan. Nah, cuman kalau soalnya dibikin sulit, bisa saja dia membandingkan antara keadaan yang dicari dibandingkan dengan keadaan, saya bilangnya keadaan titik ekstrimnya. Oke. Nah, titik ekstrim di sini maksudnya apa sih? Titik batasnya. Titik batas di mana syarat yang diminta soal dapat tercapai atau tidak. Nanti kita akan coba lihat ya, contoh soal yang membandingkan dengan titik ekstrim. Biasanya ciri-cirinya apa? Dia berupa soal bersyarat. Jadi soalnya ada syaratnya, bukan cuma hitung doang. Tentukan V di B, cuma hitung doang ya. Dia ada syaratnya. Misalkan dia tentukan kecepatan di B agar bla 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 bla. Jadi kita ngitung kecepatan di B tapi ada syaratnya, bayang nggak? Biasanya ada kata-kata kayak agar, supaya, sehingga, atau kata-kata ekstrim kayak maksimum, minimum, bayang? Jadi tidak hanya menghitung aja, tapi hitungan, tapi ada syaratnya. Tadi kita coba lihat ya, itu level yang susahnya. Pada dasarnya sih yang pertama, pada dasarnya. Kita coba lihat ya. Oke, tadi kan kita mau lihat kondisinya. Kondisi yang gampang dulu deh. Kondisi tanpa gesekan. Oke, artinya tidak ada gaya gesek ya. Tidak ada gaya gesek atau gaya yang bersifat non konservatif. Oke, lihat. Misalkan kalian punya kasus seperti ini. Ada sebuah jalan, jalanannya licin. Kemudian ada sebuah mobil biru, oke. Mobilnya lagi berjalan di jalan yang licin. Oke. Ini keadaan A, bukan mobil A ya maksudnya ya. Nah, mobil ini kan akan berjalan ya. Sampailah dia di keadaan sini misalkan.
keadaan B. Oke. Jadi ini mobil yang sama, cuman berbeda kondisi aja, oke? Berbeda keadaan. Nah, tadi kan kita tahu ya, konsepnya energi cukup ngebandingin aja kan, ngebandingin energi total di dua kondisi. Berarti ini tinggal energi total di kondisi A harus sama dengan energi total di kondisi B, gitu ya. Ada apa ya di A? Ada energi potensial di A dan ada energi kinetik di A. Di B ada apa aja? Energi potensial di B dan energi kinetik di B. Berarti kan kalau kayak gini A itu namanya kondisi awal, B kondisi akhir kan? Oke, kalau kita kelompokkan, jadi gini boleh nggak sih? EPA dikurangin EPB sama dengan EKB dikurangin EKA. Boleh gini? Kita kelompokkan EP sama EP, EK sama EK. Berarti kan kalau EPA dikurang EPB, berarti kan kondisi awal dikurang kondisi akhir ya. Awal kurang akhir itu apa? Minus delta. Berarti ini sama aja minus delta EP. Oke, kalau yang sebelah kanannya B kurang A, akhir kurang awal, delta. Delta EK. Berarti pada kondisi di mana tidak ada gaya non-konservatif, kita boleh bilang delta EK akan sama kayak minus delta EP. Nah, sekarang bagaimana kalau kondisinya ada gesekan, ada gaya eksternal, gaya non-konservatifnya. Jadi kalau kondisinya ada gesekan atau ada gaya yang sifatnya non-konservatif. Soalnya samain aja. Kita copy. Oke. Kita hapus. Sekarang jadinya dia kasar ya. Kasar. Oke. Konsepnya sama. Kita bandingin energinya kan ya. Energi total pada kondisi A harus sama dengan energi total pada kondisi B. Di A ada apa aja? Sama. Ada EPA, ada EKA. Di B ada EPB, ada EKB. Nah, bedanya di sini. Kan dia kasar ya. Kalau kasar berarti kan kayak gini. Kalau kalian naik mobil, masuk ke jalanan yang kasar. Terus mobil kalian setelah keluar dari jalan kasar itu, mobilnya jadi makin kenceng atau makin pelan atau sama aja? Makin? Hah? Pelan kan ya? Kenapa pelan? Karena kan gitu ngomong ini kan artinya apa? Akan ada yang terbuang kan energinya menjadi gesekan itu ya. Panas kan disipasi kan? Artinya apa? Kalau ada gesekan gini berarti lebih besar energi di A apa di B? Menurut kalian? Di di A dong, karena di B udah dikurangi gesekan kan ya. Berarti kan ini nggak setara dong kalau kayak gini. Supaya setara gimana? Kalian pilih aja. Boleh kalian taruh W-gasnya di A, tapi jadinya minus. Atau, bukan dan ya, kalian taruh W-gasnya di B, jadinya plus. Pisah satu. Jangan dua-duanya, karena W-gas itu proses, bukan di keadaan. Jadi dia dari A ke B itu bukan berarti itu punyanya A, atau itu punyanya B. Bukan, itu proses dari A ke B. Kan tinggal pilih aja. Kita masuk dulu ke sini. Oke. Oke, paham ya? Jadi kalian kalau ada gesekan karena dia mengurangi, pilih salah satu, kurangi energi mekanik di awal atau tambahkan energi mekanik di akhir. Oke. Kalau dorongan atau tarikan, pilih salah satu juga. Kan kalau dorongan dia menambah di awal ya, atau mengurangi di akhir. Oke. Oke.
Nah, coba kalian perhatikan kalau kita kelompokkan lagi jadi apa? Energi potensial A dikurangin energi potensial B dikurangin W gas sama dengan energi kinetik B dikurangin energi kinetik A. Gitu ya, betul? EPA dikurang EPB jadi apa? Negatif delta EP dikurangin W gas sama dengan delta EK. Lihat, artinya delta EK sama dengan negatif delta EP itu hanya berlaku kalau tidak ada gaya non konservatifnya ya. Kalau ada gaya non konservatif kayak gaya gesek nggak berlaku. Dia akan ada tambahan W akibat gaya yang bersifat non konservatifnya. Oke. Nah, tadi kita di awal belajar tentang apa? Tentang work ya. Betul? W kan? Terus di sesi kedua belajar tentang energi. Work sama energi kan secara dimensi sama ya. Berarti ada hubungannya nggak sih sebenarnya? Kalian tahu nggak hubungannya apa? Hubungan antara work dan energi. Ada yang tahu hubungannya apa antara work dengan energi? Hubungan sederhananya adalah work itu akan selalu sama dengan delta EK. Oke? Work-nya ini work total, work keseluruhan. Oke. Nah, ini berlaku untuk semua kasus. Nah, kalau apabila tidak ada gesekan, tidak ada gaya non-konservatifnya, tadi kan kita tahu apa? Kalau tidak ada gesekan, tadi kita tahu apa? Delta EK akan sama kayak minus delta EP. Berarti work totalnya dapat juga kalian hitung menggunakan negatif delta EP. Kalau dalam kasus tidak ada gaya gesek atau tidak ada work yang non-konservatif. Tapi kalau ada gimana? Kalau ada, apabila ada gesekan atau ada gaya non-konservatifnya, delta EK itu sama aja min delta EP dikurangin W gesek ya. Berarti W totalnya akan sama kayak minus delta EP dikurangin W gesek atau W non-konservatifnya. Oke, jadi kalau work sama dengan delta EK itu bisa kalian pakai pada kondisi apapun. Tapi kalau work sama dengan minus delta EP hanya boleh dipakai pada keadaan tidak ada gesekan. Oke, jadi kalian harus tahu mana yang rumus umum, mana yang situasi kondisional ya. Udah, gampang kan? Nah, kita coba lihat ya, segampang apa soal UTS usaha energi. Oke, kita yang gampang-gampang aja. Nih. Tapi UTS loh ya. Tapi gampang. Oke, baca dulu deh. Ini harusnya ada suatu benda ya. Anggap aja bendanya bola deh ya. Oke, baca dulu ya. Biasakan membaca soal sampai akhir. Oke, sampai pertanyaannya, sampai beres. Baru kalian analisa. Jangan cuma baca soalnya aja, baru langsung kerjain. Oke, baca ya semenit dulu. Baca semenit. Oke. Sampai C bacanya. Kita lihat ya, ini segampang apa sih soal kayak gini. Jauh lebih gampang dibandingkan kemarin yang susah banget kemarin. 2 minggu lalu tuh susah banget, karena dinamika itu susah. Kalau ini jauh lebih mudah. Udah dibaca? Baca dulu. Dah? Udah? Oke, kita coba analisa ya. Ada balok, anggap aja bendanya nggak usah balok lah ya. Bola aja lah ya, biar gampang. Masanya 10 kilo, dilepaskan. Kalau dilepaskan berarti apa? Kecepatan awalnya 0 ya. Berarti V di A-nya 0. Bisa nggak ntar dia nggak 0? Bisa aja. Didorong. Kalau didorong dia biasanya suka ada VA-nya kan? VA-nya berapa? Melewati lintasan AB licin, BC-nya kasar. Balok kemudian nabrak pegas dengan konstanta pegas 250. Tapi licin ya, di pegas di bawahnya ya. Sehingga dia tertekan. Nah, kita bikin keadaan
ketika dia tertekannya. Nah, ini kan ya. Ini tertekan sejauh delta X-nya 0,3 meter. Gitu ya? Oke. Pertanyaan A. Dia minta apa? Koefisien gesek. Mu K ya. Bener nggak? Oke. Mu K itu kan didapat dari W gesek. Ya nggak? Betul? W gesek itu kan bukan fungsi keadaan ya. Dia akan muncul ketika telah terjadi. Betul? Berarti kalau kayak gini nih, dia mau minta mu K kan adanya di B sama C kan? Ya nggak sih? Betul ya? Oke, berarti menurut kalian, keadaan mana yang mau kita bandingkan? Kalau kita mau cari gesekan. Keadaan mana? Keadaan? Yang mau kita cari keadaan mana deh? Keadaan tuh nggak bisa BC ya. A, B, C, D itu keadaan. Kalau BC itu prosesnya. Oke, bayang ya? Berarti kalau kita mau cari koefisien GT kan itu kan W gesek. Itu terjadi setelah proses gesekan terjadi kan? Oke, menurut kalian berarti keadaan mana? C dan seterusnya kan? Ya nggak sih? C, D boleh, pokoknya setelah C aja. Karena kalau kita bandingin B, B itu belum ada gesekannya. Nggak mungkin muncul W gesek kan? Oke, nah sekarang kita lihat C atau D kan? Nah, dari informasi yang kalian punya, yang ada informasi lengkap itu D kan ya? Di C kalian tahu nggak berapa kecepatannya gitu? Nggak ada kan ya? Oke, berarti saya bandingin aja tinggal energi total yang kita cari kan berarti D. Yang kita ketahui apa? A kan ya? Karena kita tahu di A berapa ketingginya, berapa kecepatannya kan? Berarti kita bandingin A dibandingkan dengan energi total di D. Di A ada apa aja? Ada EPA, ada EKA. Di D ada apa aja? EPD, ada EKD. Lihat, dari A ke D, dia melewati gesekan nggak? Melewati kan? Pasti melewati BC kan? Berarti harus dikurangin W ges. Lihat lagi, ketika bolanya di D, dia neken pegas nggak? Kalau neken muncul energi potensial pegas di keadaannya ya, di keadaan yang tertekan ya. Jadi tambah yang namanya energi potensial pegas di D. Paham? Udah, selesai. Tinggal kita coret-coret aja. Karena di A dilepaskan, dia nggak punya EK, betul? Kalau saya misalkan ketinggian 0 itu di sini, boleh kan? Dia nggak punya ketinggian dong, ya nggak sih? Betul. Berarti di D dia nggak punya EPD. Paham? Kalau di D itu kan dia menekan pegas maksimum kan? Ketika bola menekan pegas maksimum, bolanya masih gerak atau udah diam? Diam. Karena kalau bolanya masih gerak di D, artinya dia belum maksimum menekan pegas, ya kan? Dia akan menekan lagi dong, paham kan? Berarti di D dia nggak punya EK. Kenapa ya? Paham? Udah, massa dikali gravitasi dikali tinggi. Tadi W gesek rumusnya apa? Gaya gesek dikali seberapa jauh dia bergesekan. Oke, energi potensial pegas rumusnya setengah K delta X kuadrat. Udah selesai. Masanya berapa itu? 10. Anggap aja G-nya 10 deh ya. 10. HA-nya berapa? 3. Gaya gesek itu kan rumusnya mu K dikali normal, betul? Normalnya kalau di bidang datar apa? Mg ya, betul kan? Berarti masanya 10, G-nya 10. S-nya berapa jauh dia bergesekan? 6, betul? 6. Sama dengan setengah. K-nya ada juga kan? 4250. Delta X-nya juga kan? 0,3. Udah, dapat kan? Gampang ya? Kalkulator coba dicari. Pakai solver. Mu-nya berapa? Coba dihitung pakai solver. Bisa kan pakai solver ya? Harus bisa ya, karena itu akan membantu banget kalian ketika menghitung UTS kimia. Ya kan? Kimia kan panjang ya, kalau nggak pakai solver susah. Coba dihitung pakai solver.
Dapatnya berapa? Jadi hitung deh. 10 kali 10 kali 3 dikurang X dikali 10 dikali 10 kali 6 sama dengan 0,5 kali 4250 kali 0,3 kuadrat. Dapatnya berapa? Udah dapat? Berapa? Bisa kan kalian solver bisa ya? Solver di kalkulator. Karena itu sangat membantu kalian ketika nanti kalian akan menghitung ujian kimia. Berapa dapatnya? Berapa? Berapa? 0,18125. Ya, udah. Gampang kan? 18125. Mu emang nggak ada satuannya kan ya? Ya udah selesai. Gampang. Gampang kan? Yang A ya. B sekarang coba lihat. B. Berapa kecepatan balok di titik B setelah berbalik arah? Berarti bukan B yang ini kan, tapi B aksen. Ya nggak sih? Betul? Berarti yang dicari itu adalah keadaan di B aksen. Tinggal kalian bandingkan dengan keadaan yang kalian udah tahu. Yang udah tahu yang mana aja? Ada keadaan A kan ya? Ada keadaan D. Maunya bandinginnya dengan apa? B aksen yang dicari kan? Mau sama A apa mau sama D? Bebas. Maunya apa? Mau sama apa? Terserah. Apa? A apa D? A. Boleh. Gak masalah. Berarti yang B tinggal kita bandingin aja. Kok? Oh alah, bentar ya. Ini karena dia premium jadi harus di per 10 apa? Oke. Kita harus bikin folder baru. Bikin tuh. Oke. Nanti kita kirim. Oke, S C L S I T H S F usaha energi bagian B. Oke. Oke. Jadi ini karena harus premium, jadi dia nggak bisa banyak sekarang. Kita masukin lagi deh soalnya ya, biar kalian baca. Tadi mana ya? Ini. Oke. Oke. Gini ya. Tadi kan mau bandingin sama A. Boleh. A sebagai yang diketahui dibandingkan dengan B aksen yang sebagai yang ditanyakan ya, betul ya? Ya udah tinggal dikejar aja. Energi total di A harus sama dengan energi total di B aksen. Gitu kan ya? Di A ada apa aja? Ada energi potensial A, ada energi kinetik A. Di B aksen ada energi potensial B aksen sama energi kinetik B aksen. Coba kalian perhatikan. Kalau dari A menuju B aksen, berarti kan dia lewat A, B, C, D, betul ya? A, B, C, D, C, B aksen kan? Dia lewat gesekan nggak? Lewat. Berapa kali dia lewat? 2 kali. Berarti dikurangin 2 kali W, yes. Gampang kan? Udah, itu doang. Kalau kita anggap ini ketinggian 0, berarti di B aksen tidak punya ketinggian. Betul ya? Karena di A tadi dia bilang dilepaskan, berarti di A tidak punya kecepatan. Nah, paham? Ngerti? Udah deh, berarti ini massa dikali gravitasi dikali HA dikurangin 2. Tahu ya kenapa 2 kali ya? Waktu dia B ke C, terus dari C ke B aksen. Kebayang ya? 2 kali ngegesek kan? Paham? Nggak ada. Kan gaya pegas itu kan sifatnya keadaan. Ketika bolanya di keadaan B aksen, pegasnya kenapa-napa nggak? Enggak, ya udah ngapain lagi? Pegas itu bukan proses, bukan W pegas, tapi energi potensial pegas. Artinya kita masukkan ketika di keadaan tersebut emang pegasnya ketekan. Ngerti ya? Ketika dia di B aksen, pegasnya udah nggak ketekan kan? Udah nggak ketarik kan? Ya udah nggak usah kita masukin. Oke? Berarti apa? Gaya pegas, gaya gesek dikali S setengah
dikali massa dikali VB aksen kuadrat. Masukin angkanya aja ya biar gampang. Tadi M-nya 10, G-nya 10, HA-nya 3. Tadi gaya gesek mu-nya berapa tadi? 0,18125 ya. 0,18125. Terus normalnya massa dikali gravitasi, betul? Dikali S-nya 6. Setengah, massanya 10, PB aksen yang mau kita cari kan? Oke, coba pakai solver lagi. Cari PB aksennya, bisa ya? Pakai solver. Dapatnya berapa? 10 kali 10 kali 3 dikurangin 2 dikali 0,18125 dikali 10 dikali 10 dikali 6 sama dengan 0,5 kali 10 dikali X kuadrat. Dapatnya berapa? Kalkulator, solver? Berapa? Berapa? 4,06, betul. 4,062. Satuan jangan lupa. Meter per sekon. Gampang kan? Gampang, cukup bandingin aja. Kalau misalkan tadi kalian bandinginnya titik D sama B aksen. Boleh kan? Berarti kan kalau dari D ke B aksen hanya ada satu gesekan. Tapi jangan lupa di D itu ada pegas. Paham ya? Ingat, pegas itu energi, artinya keadaannya. Ketika di keadaan tersebut pegasnya ketekan, berarti masukin. Ketika udah nggak ada pegas ketekan, ya udah nggak usah masukin. Dia bukan word. Paham? Oke? Nah, lanjut ya. Jadi kalau gesekan kan dia work, proses ya. Selama terjadi prosesnya, berarti kita masukin. Kalau energi, di keadaan itu ada nggak di titik itu? Oke, sekarang cek. Setelah balok berbalik arah, oke. Apakah balok akan kembali ke titik A? Kalau tidak, berapa tinggi maksimum yang dapat dicapai balok? Oke, kita misalkan saja deh, baloknya sampai titik E deh, boleh ya? Titik E. Di titik E dia diem ya. Nah, ya udah. Kita tinggal cari aja nanti tingginya E berapa. Enggak? Kalau tingginya E mencapai 3 meter, berarti dia kembali ke A kan? Kalau tingginya E nggak sampai 3 meter, berarti nggak kembali ke A. Berarti kan titik E yang dicari ya. Tinggal kita bandingkan dengan yang diketahui. Kan udah punya apa aja? Udah punya titik A, titik D, sama titik B aksen kan? Mau bandingin sama mana? E sama apa? Terserah. Mau sama apa? Sama A lagi? Boleh, nggak masalah. Oke, jadi kalian sekarang di poin C itu kan udah punya 3 titik yang diketahui loh. A, D, dan B aksen. Yang dicari E kan? Maunya bandingin apa? E sama A. Boleh. Berarti apa? Energi total di A harus sama dengan energi total di E. Gitu ya? Oke? Di A ada apa aja? Ada EPA, ada EKA. Di E ada EPE, ada EKE. Gitu ya? Dari A ke E. Ada gesekan? Dari A ke E. A, kan A ke E itu nggak langsung kan? A, B, C, D, C, B aksen E kan? Ada gesekan? Berapa kali dia bergesek? 2. Berarti harus dikurangin 2 kali WGS. Paham? Oke, sebenarnya sih ya, kalau kalian boleh bijak ya, bandingin dengan yang dekat. B aksen, biar kalian nggak terlalu jauh prosesnya ya nggak sih? Tapi ya kalian minta ya nggak apa-apa. Pada dasarnya nggak apa-apa. Karena konsepnya itu doang, bandingin yang dicari sama yang diketahui, itu aja cukup. Oke? Udah kan ya? Nggak ada lagi ya? Berarti di A itu kan dia dilepaskan, nggak punya EK. Di E itu kan dia maunya berhenti kan? Berarti dia nggak punya EK juga. Berarti adanya M dikali E dikali HA dikurangin 2 gaya gesek dikali S, EP-nya berarti M dikali G dikali HE. M-nya 10, G-nya 10, tadi H-nya 3 kan? 2, gaya gesek tadi berapa? Mu-nya 0,18125 ya?
dikali normalnya 10 kali 10 dikali gesekannya 6. Masanya 10, G-nya 10, HE. Coba dihitung HE-nya berapa? Berapa HE-nya? Pakai solver. Berapa? Gampang kan? Cuma bandingin gitu-gitu aja. Secara konsep. Nah, habis ini kita coba yang pakai yang ekstrim ya. Yang lebih susah. Berapa dapatnya? 0,825. Satuannya apa? Meter. Oke. Udah, kebukti kan? Berarti HE-nya kurang dari 3 meter. Betul ya? Artinya apa? Si bendanya tidak pernah sampai ke A lagi kan? Bendanya tidak pernah sampai titik A. Artinya apa? Dia sebelum nyampe A udah berhenti duluan. Gampang ya? Sederhana ya? Oke, sekarang kita coba yang ekstrim. Oke, pernah nggak keluar soal UTS ekstrim? Pernah juga. Nih, oke, ini UTS 2010, udah lama sih, tapi bagus. Oke, baca dulu ya. Baca sampai pertanyaan B-nya. Oke, udah dibaca? Belum? Udah? Udah? Sampai B udah dibaca? Oke, ini si bendanya yang mana sih? Bendanya yang kecil. Oke, ini benda. Terus yang lingkaran besar apa? Lintasan. Ini kayak Hot Wheels ya, wing gitu. Bayang? Atau Tamiya yang muter gitu. Kayak roller coaster lah. Bayang? Oke. Nah, jadi dia bilang masa bendanya itu 100 gram. 100 gram tuh berapa kilo? 0,1. Oke. Terus jari-jari lintasan 50 cm. 50 cm berapa meter? 0,5. Terus panjang CD 0,5. Nah, AB-nya kasar nih. AB-nya ternyata kasar. Oke. AB-nya kasar. Uniknya apa? Dia ngasih taunya ada mu F, ada mu K. Ada mu S 0,4, ada mu K 0,2. Kan saya pernah bilang ke kalian kan, kalau soal ada mu sama mu K tuh kalian harus curiga. Artinya kan belum belum tuh bilang gerak loh dia, ya kan? Makanya harus dicek dulu ntar ya. Oke? Harusnya kalau dia udah dipastikan gerak, soal ini hanya memberitahu muka. Kalau dia ngasih tahu tuh hati-hati aja pokoknya. Paham ya? Jadi biasakan kalian harus rada-rada curiga aja kalau kok kenapa ada minus S-nya gitu ya. Paham ya? Oke. Anggap oh B C D E-nya licin. Jadi yang kasar cuma A B doang ya. Anggap aja gravitasinya 10 aja deh. Biar gampang. Lihat pertanyaan A. Ketinggian minimum titik A. Tingginya A. Tapi paling pendek. Gitu kan ya? Betul nggak sih? HA. Tapi paling pendek. Ada kata-kata syarat. Agar. Nah ini yang bikin susah. Jadi kita tidak hanya cuma ngitung tinggi A, tapi tinggi A yang memenuhi syarat, ya kan? Agar apa? Agar bendanya dapat bergerak melingkar satu putaran. Bayang? Beda kan sama tadi ya? Tadi kan cuma hitunglah, tentukan, itu doang kan? Ini cuma dia minta tingginya sih, tapi ada embel-embel syaratnya. Nah ini yang saya bilang sebagai soal yang soal bersyarat, karena dia ada syarat yang harus dipenuhinya. Nah, karena ada syaratnya, berarti kita harus bandingin dengan titik ekstrim. Apa itu titik ekstrim? Tadi saya bilang titik batas di mana syarat yang diminta soal dapat tercapai
Dia mintanya apa syaratnya? Bisa muter 1 putaran penuh kan? Menurut kalian, di mana titik batasnya? Kalau dia sudah lewat situ, pasti muter. Kalau dia nggak lewat situ, pasti nggak muter. Di mana? Titik batasnya banget. Di mana? Di puncaknya. F. Kalau bola tersebut sudah melewati puncak, pasti muter, ya nggak sih? Tapi kalau bola itu nggak pernah bisa mencapai F, pasti nggak muter. Betul nggak? Sepakat ya? Jadi F itu yang disebut sebagai titik ekstrim, titik batasnya. Batas di mana syarat yang diminta itu tercapai atau tidak. Paham? Berarti kan yang dicari A, ekstrimnya F kan? Udah tahu dong, berarti kita tinggal bandingin A sama F kan? Masalahnya tadi belum diselesaikan. Ada mu S, ada mu K. Artinya apa? Kita harus cek dulu kan, beneran gerak nggak nih? Kalau nggak gerak ya udah nggak boleh kerjain kan? Paham ya? Jadi jangan jangan langsung berasumsi gerak loh, bisa aja loh. Kita ingat nggak? Kita beberapa kali ngitung kemarin, ngitung percepatan kan? Padahal hanya 0 kan? Gitu ya? Nah, jadi ini sebelum kita membandingkan, berarti kita harus memastikan bendanya gerak atau enggak. Karena kalau bendanya itu diem di A, ya udah nggak bisa kita jawab. Bilang aja tidak ada A minimum. Kalau di A diem gitu kan bisa aja dia loh. Di A itu saking kasarnya, dia nggak bisa gerak. Kayak kalian misalkan ada jalanan, kerikilnya banyak. Bisa aja batu yang kalian taruh, bola yang kalian taruh nggak gerak bawah kan. Nah, jadi kita harus memastikan dulu beneran gerak nggak sih? Karena dia ngasih tahu minus mu kan nih. Susah masalahnya. Oke. Ya, kita mulai dengan apa? Membuat diagram gaya kan. Ada gaya apa saja di titik di bola A? Karena dia punya massa, berarti punya berat, betul ya? Mg. Ada apa lagi? Karena nyentuh ke arah sini, betul ya? Normal. Karena si bola itu asumsinya kalau bergerak itu kan geraknya ke sini kan, betul nggak? Berarti ini sebagai sumbu X kita, ini sebagai sumbu Y-nya. Berarti ada gesekan ke sini, betul nggak sih? Oke, gesek. Nah, lihat. Mana gaya yang belum sesuai dengan sumbunya? Mg, berarti Mg kita urai. Ada yang ke bawah, sama ada yang ke sini. Kalau ini theta, maka ini juga theta, betul ya? Berarti yang ini Mg sin atau Mg cos. Tahu ya kenapa ya? Jangan dihafal. Karena dia dekat dengan sudut theta. Yang ini adalah Mg sin. Paham, paham? Oke. Berarti kalau dia gerak ke X kan? Berarti tidak mungkin dia bergerak ke sumbu Y kan? Maka sigma Fy-nya 0. Ada gaya apa saja di sumbu Y? Ada gaya normal dikurangin Mg cos theta. Betul ya? Normal kan nggak ada rumusnya. Maka normal, M-nya berapa sih? 0,1. G-nya 10. Berapa cos 30? Setengah akar 3. Maka dapatlah normalnya itu setengah akar 3 Newton. Oke. Nah, ini nih yang susah nih. Kita harus cek dulu kan, tuh nggak sih? Cek bendanya itu beneran bergerak apa enggak? Bergerak atau tidak? Masih ingat nggak kemarin waktu kita belajar jebakan gaya gesek? Langkah pertama apa? Langkah pertama, hitung yang namanya gaya gesek maksimum. Rumusnya mu s dikali normal. Berapa mu s-nya? 0,4. 0,4 normalnya setengah akar 3. Jadinya 0,2 akar 3. Coba dipakai kalkulator, berapa dapatnya kalau pakai 0,2 akar 3 itu kalau jadi 0, adalah 0,3464. Gitu ya. Oke, langkah pertama itu kan. Langkah kedua apa? Hitung yang namanya total gaya pembuat gerak. Betul ya? Apa itu?
semua gaya pada sumbu geraknya kecuali gaya gesek. Karena kita asumsikan geraknya ke X kan ya. Ada gaya apa ya di sumbu X kecuali gaya gesek? MG sin. Berarti yang bikin gerak adalah MG sin theta. M-nya 0,1, G-nya 10, sin theta, sin 30 setengah. Berarti dapatnya 0,5 Newton. Yang ketiga apa? Bandingkan. Apa yang dibandingkan? Yang dibandingkan itu sigma F pembuat gerak dimutlakin dibandingkan dengan gaya gesek maksimum. Lihat, gaya gesek maksimumnya 0,3464. Pembuat geraknya 0,5. Gedean mana? Berarti gerak apa diem? Oke, kebetulan ini dia soalnya tidak menjebak nih, kebetulan. Berarti di soal ini sigma F pembuat gerak lebih besar daripada gaya gesek maksimum. Berarti bendanya beneran gerak. Karena bendanya beneran gerak, maka gaya geseknya adalah mu K dikali normal. Mu K-nya tadi berapa? 0,2 ya. 0,2 normalnya setengah akar 3. Berarti dapatnya 0,1 akar 3. Kalau dijadiin koma, 0,1 akar 3 itu 0,1732 Newton. Gitu ya. Baru kita memastikan gerakan. Karena gerak kita kerjakan. Kalau tadi jawabannya nggak gerak, nggak perlu jawab. Bilang aja benda tidak bergerak. Maka tidak ada HA minimum. Mau kalian bikin setinggi apapun nggak akan pernah bergerak dia. Nah, baru kan kita kerjakan yang A sekarang. Tadi kan yang kita mau cari kan di A ya, betul? E total A. Ekstrimnya itu di F kan? E total F. Ada apa aja? Ada EPA, ada EKA. Di F ada EPF, ada EKF. Kalau dari A mau ke F, lewat gesekan nggak? Pasti lewat kan, karena AB-nya gesekan kan ya? Berarti harus dikurangin W ges. Gitu ya? Nah, karena di soal ini nggak ada informasi ya, dia dilepas atau tidak, biasanya dia ada asumsinya dilepaskan ya. Kalau dilepas berarti apa? Kecepatan awalnya 0. Kita coret aja kecepatan awalnya. Gitu ya? Oke, berarti kita punya apa? Massa dikali gravitasi dikali HA, betul? W gasnya pakai gaya gesek yang tadi dipakai ya, yang 0,1732 dikali S. S itu apa? Berapa jauh dia bergesekan? Berarti di gambar ini yang mana S-nya yo? Dari sini sampai sini. Betul ya? Oke. Nah, terus EP di F. Di F itu berapa tingginya? Berapa tinggi di F? 2 kali jari-jari kan? Berarti M dikali G dikali 2R. Kecepatannya nggak tahu. Saya juga setengah M VF kuadrat. Betul? Masukin aja angkanya deh, biar kita ketahuan. M-nya 0,1 kan? G-nya 10. HA-nya kita nggak tahu. F gasnya 0,1732, betul? S-nya berapa yo? Gimana ngitung S-nya yo? Menggunakan sinus kan? Coba lihat. Sinus 30 itu adalah HA dibagi S. Betul nggak? Sin 30 itu berapa? Setengah. Setengah itu adalah HA dibagi S. Berarti S-nya adalah 2 kali HA. Betul? Berarti masukin S-nya 2 HA. Gitu ya? Oke. M-nya 0,1, G-nya 10, 2 R-nya tadi 0,5 ya. Oke.
Gede banget tulisan saya. Tadi dulu ya, kecil dulu. Oke. Nah, terus ditambah setengah dikali 0,1 dikali VF kuadrat. Betul ya? Berdapatnya apa ini? HA dikurang berapa itu? 0,1732 kali 2. 0,3464 HA sama dengan berapa ini? Coret ya. 1 ditambah 0,05 VF kuadrat. Betul gitu? Betul ya? Betul? Lihat, ada berapa variabel yang nggak kita ketahui? Nggak mungkin kan kita kerjain dengan 2 variabel. Ya udah, ini kita kotakin dulu aja. Karena nggak mungkin kita kerjakan ini. Berarti kan kita target mau nyari HA kan? Berarti harus mencari VF dulu dong. Oke, kita mencari VF. Mencari VF-nya pakai apa? Pakai dinamika. Oke, coba kalian gambarkan ada gaya apa saja di F. F itu kan puncak ya, betul ya? Ini kan? Oke, ada gaya apa aja ketika bola di F? Yang pasti-pasti ada massa, pasti dia ada berat, betul? Oke, ada apa lagi? Gaya normal kemana? Ke bawah, betul. Ingat, gaya normal tegak lurus dan keluar dari bidang sentuhnya. Betul ya? Oke. Ini kan dia gerak melingkar, betul ya? Ini sebagai pusat, betul nggak? Betul? Kalau gerak melingkar muncul apa? Gaya sentripetal, arahnya ke pusat, betul ya? Tapi FSP itu kan gaya fiktif ya. Ntar waktu di perhitungan nggak usah kita lihat ya. Oke. Masih ingat langkahnya? Berarti sigma F yang menuju ke pusat lingkaran harus sama dengan FSP. Yang kemarin ya, jebakan FSP masih ingat? Ya, ada gaya apa aja? FSP jangan dilihat. Yang ke pusat ada apa aja? MG ditambah normal, betul? FSP rumusnya M VF kuadrat dibagi dengan R, betul? Berarti VF itu rumusnya adalah akar dari R dikali MG ditambah NF dibagi dengan massa. Betul nggak? Betul ya? Betul? Nah, lihat. Yang ingin diminta soal itu apa sih? Dia maunya HA-nya minimum. Betul nggak? Betul? Coba kalian perhatikan. Kalau tinggi A itu, belum ini, bentar ya. Kalau tinggi A itu pendek, minimum kan berarti pendek kan ya? Tinggi A-nya pendek. Menurut kalian kalau tinggi A-nya pendek, kecepatan bola di F akan kencang atau pelan? Pelan. Berarti HA minimum sebenarnya mengindikasikan kalau VF-nya juga harus bernilai minimum, betul kan? Nah, coba lihat dari rumus VF. Kan VF itu kan akar dari R dalam kurung MG plus NF dibagi M, betul nggak? Oke, berarti kalau kita mau bikin VF kecil, pembilangnya kecil dong. Berarti kita mengecilkan R dan atau mengecilkan MG dan atau mengecilkan NF, betul? Bisa nggak di soal ini saya ganti R-nya? Nggak bisa dong, karena udah soal ya. Artinya kalau kalian ganti R, ganti soal dong. Bisa nggak di soal ini kalian mengganti MG-nya, masanya atau gravitasinya kalian ganti-ganti? Nggak bisa dong. Hanya NF kan? Kenapa? NF kan nggak ada rumusnya. Berarti satu-satunya cara kita mengecilkan NF. Paling kecil tuh normal berapa sih? Berapa paling kecil normal? 0. Normal tuh nggak ada yang minus. Paham? Oke, lanjut ya. Bentar. Oke, jadi satu-satunya cara kita meminimalkan PF ya, cuman NF-nya dibikin kecil kan? Karena kita nggak bisa membuat R-nya kecil. Udah fix kan? MG-nya nggak bisa enak-enak kita bikin G-nya 0, nggak bisa ya? Nggak bisa, artinya cuma NF doang. Ya udah, dapat dong berarti VF minimumnya itu adalah akar dari, tadi R-nya berapa?
0,5 ya. 0,5, masanya 0,1, G-nya 10, NF-nya kita bikin 0 dibagi 0,1. Berapa dapatnya? Akar 5. Benar nggak sih? Betul kan? Ya. Oke, meter per sekon. Kalau sudah, tinggal kita masukin ke rumus yang asli yang ini. Kan ini kan kita tinggal lengkapin VF-nya aja kan? Kan karena kita tahu yang diminta itu adalah HA minimum, berarti kalau gitu HA minimum dikurang 0,3464 HA-nya juga jadi minimum sama dengan 1 ditambah 0,05 VF-nya masukin. VF-nya adalah akar 5 karena VF-nya juga harus minimum, betul ya? Oke, coba pakai solver. Dapatnya berapa HA minimumnya? Kalkulator? Dapatnya berapa? Ayo pakai solver. Berapa dapatnya? Jadi X. X dikurang 0, X dikurang 0,3464X sama dengan 1 ditambah 0,05 dikali 5 ya. Shift solve sama dengan. Berapa dapatnya? Berapa? 1,912. Oke. 1,912 meter. Gampang ya? Oke. Artinya apa ini? Ini tinggi A paling pendek. Oke. Kalau kita kasih segini, bisa muter. Di bawah ini dikit, 1,9, dia nggak muter. Dia kalau 1,9 artinya apa? Dia kayak gini nih. Kalau 1,9 berarti dia akan... Jadi kalau kita kasih tingginya itu kurang dari itu, dia akan seperti ini. Belum nyampe F, udah turun lagi. Bayang? Ngerti ya? Kalau lebih bisa nggak? Lebih bagus lagi. Paham? Ngerti ya? Jadi kebayangnya susahnya kan? Kalau ada ekstrimnya, berarti harus hati-hati. Sekarang pertanyaan B. Jika tinggi A diketahui 3,5 R, seberapa jauh pegas tertekan? Anggap aja pegas tertekan di G, gitu ya? Nah, ini delta X-nya. Betul? Ya. Nah, sekarang ditukar nih. Kalau tadi kan kita nyari HA ya. Sekarang ditukar. HA-nya diketahui. HA-nya 3,5 R. Betul? Tadi R-nya berapa? 0,5 ya. 3,5 dikali 0,5 berapa? 1,75 meter. Nah, kita mau tahu kalau HA-nya 1,75 meter, berapa jauh pegasnya bisa tertekan? Berapa? Jawabannya? Jawabannya 0. Kenapa? Karena HA-nya lebih kecil daripada HA minimum. Kan tadi minimum berapa? 1,9 kan? 1,7 dia bisa muter nggak? Kalau dia nggak bisa muter, bisa menekan pegas? Nggak mungkin. Jadi artinya apa? Si bolanya tidak dapat memutari lintasan. Kalau dia tidak bisa muter, berarti kan nggak neken pegas kan? Berarti delta X-nya sudah dipastikan 0. Nah, ini soal jebakan nih. Kalau kalian nggak apa ya, nggak nggak fokus, bisa dibandingin langsung antara A sama G. Dapat nggak? Dapat, tapi salah. Ngerti? Bayang? Jadi namanya soal ekstrim karena dia soal bersyarat. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada ya? Kalau nggak ada, siapin kertasnya. Kita coba kerjain soal UTS 2 tahun lalu. Nah, ini soalnya. Ini UTS 2023, 2024, tapi kalau nggak salah ini buat kelas Advent. Jadi kalau yang Kristen Advent biasanya ujiannya hari Senin. Jadi dia beda, karena kan dia
ibadahnya Sabtu. Jadi dibedain. Oke, coba ya dikerjain ya. Gampang. Energi jauh lebih mudah dibandingkan dinamika kemarin. Tapi mungkin gambarnya bikin kalian susah. Tapi padahal gambarnya bukan bikin susah, tapi padahal ngerjainnya gampang kok. Coba dikerjain ya. Baca dulu sampai lengkap. Oke? Baca dulu sampai lengkap, baru kalian kerjakan. Jadi jangan baca cuma soalnya doang, terus ABC-nya nggak dibaca. Baca dulu sampai lengkap, baru kerjakan. Oke, jadi energi itu biasanya yang bikin kalian down tuh adalah gambarnya. Gambarnya aneh-aneh. Padahal gitu-gitu aja. Cuman bandingin-bandingin aja. Selama tidak ada kata-kata ekstrim ya aman-aman aja sebenarnya. Oke, coba ya dikerjain ya. Ini jauh lebih mudah dibandingkan dinamika kemarin. T itu titik puncak ya. T puncaknya. Yang A cuma minta X-nya. Berapa jauh pegas ketekan. Jadi kita anggap aja ini titik A deh. Titik A, titik titik C gitu ya. A, C, terus B, F. Oke. Licin semua ya. Licin. Gampang kalau licin nih. Oke, cobain. Gampang banget Susan. Selama cuman ngitung tentukan, hitunglah itu berarti cuman bandingin yang dicari sama yang diketahui. Udah, selesai. Selama nggak ada kata-kata syarat aman. Oke, G-nya pakai aja 10 aja ya biar gampang. Buat ngitung gampangnya 10 aja deh G kalau dibutuhkan. Oke, ini harusnya cepat sih. Lebih cepat daripada yang kemarin harusnya. Karena yang ini beneran gampang. Dari walaupun dari apa? Dari gambar terlihat sulit ya. Padahal gampang. Jadi kadang biasanya tuh kalian terkecohnya tuh gara-gara gambarnya kayaknya susah. Padahal energi itu cuman bandingin aja. Oke, coba ya dikerjain ya. Jadi hampir semua yang kita kerjakan soal UTS biar apa? Biar kalian terbiasa. Ternyata UTS tuh nggak susah. Ya kalau udah ngerti gampang sebenarnya. Jadi awalnya dia ditekan sampai sampai A, terus dilepas. Dilepas dia sampai B, terus sampai T gitu ya. Nah, yang A itu minta delta X-nya berapa? Berapa jauh pegasnya tertekan. Yang B dia minta kecepatan di T. Yang C dia minta si bendanya itu beneran nyampe T apa enggak sih? Apa jangan-jangan dia sebenarnya jatuh di T. Nah, jadi yang C itu cuma suruh buktiin aja beneran nyampe T apa enggak sih? Nggak ada gesekan ya, gampang ya kalau nggak ada gesekan.
Soalnya seringnya tuh lupa kalian menambahkan atau mengurangi gaya gesek. Atau menambahkan, mengurangi gaya dorong, kalau didorong gitu ya. Tapi ini untungnya nggak ada gaya gesek, nggak ada gaya dorongan. Jadi pada dasarnya gampang. Harusnya A sama B mah gampang ya. A sama B kan tinggal bandingin-bandingin doang ya. Mungkin yang C tuh yang rada buktiin tuh rada susah. Karena bagaimana kan membuktikan kalau dia beneran sampai titik T atau malah justru jatuh. Oke. Oke, jadi energi potensial pegas tuh energi ya. Jadi dia hanya muncul di keadaan ketika pegasnya ketekan. Kalau pegasnya udah nggak ketekan, ya nggak muncul.
Oh,
Oh iya, absen dulu. Nah, on. Oh, mau muncul? Oh, muncul sih. Oke, sambil nunggu absensi dulu aja ya. Yang udah selesai boleh pulang. Nanti kita minggu depan belajarnya momentum. Udah? Oke. Driving mechanism.
Udah? 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 Oh, yang sudah boleh pulang ya. Absensi dulu jangan lupa. Yo, mari jadi.
Satuin semuanya. Satu lagi. Yo. Yo, mari. Yo. Yo, mari. Yo. Udah nih. Yo.